Baik, selamat pagi semuanya. Apakah slide-nya sudah dapat dilihat? Di tempat saya sudah. Baik, terima kasih. Baik, selamat pagi Bu Mel dan mahasiswa sekalian. Jadi hari ini saya akan lanjutkan diskusi ya terkait enzim sebagai salah satu biokatalis yang digunakan di pabrik, khususnya di pabrik pangan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit ya terkait enzim secara industri itu sumbernya dari mana. Kita tahu bahwa enzim itu bisa berasal umum yang dulu gitu ya, maksudnya sebelum diproduksi secara massal menggunakan mikroorganisme, sumber enzim itu diambil dari bagian dari tumbuhan maupun bagian dari organ hewan yang diekstrak. Tapi dengan cara ini tentunya keterbatasannya menjadi kita butuh jumlah hewan atau jumlah tumbuhan yang cukup banyak ya. Sementara kalau diekstrak menjadi enzim mungkin dapatnya enzim tidak akan terlalu banyak. Jadi ini akan sangat merepotkan. Sehingga makin ke sini enzim itu diproduksi secara massal atau secara lebih banyak itu menggunakan mikroba ya. Jadi ini yang kita sebut dengan enzim mikrobial. Nah, dari penjelasan yang lalu saya sudah minta kalian ya untuk mencoba memikirkan. Jadi kalau enzim mikrobial ini sebetulnya ada dua ya. Enzim ini dihasilkan oleh mikroba di dalam sel, ya. Jadi dia diakumulasikan di dalam sel atau dia disekresikan keluar sel. Ya, kalau enzim yang dihasilkan di dalam sel kita sebutnya enzim yang intraseluler. Kalau yang di luar sel ya namanya ekstraseluler. Nah, mungkin kira-kira menurut kalian enzim yang sifatnya intraseluler dengan enzim yang ekstraseluler keuntungan dan kerugiannya apa? Atau keuntungan dan tantangannya ketika enzim tadi mau dipakai di pabrik gitu. Ada yang mau mencoba berpendapat? Kalau yang terlarut dengan yang terimobilisasi kita sudah bahas ya yang minggu lalu itu akan berpengaruh pada kecepatan reaksinya, akan berpengaruh pada desain reaktornya gitu ya. Kemudian akan berpengaruh pada kemudahan si enzim itu digunakan gitu ya. Nah, sekarang kalau enzim itu sifatnya intraseluler ya, enzimnya ada di dalam sel dengan enzim yang ada di luar sel, kira-kira apa perbedaannya? Dari sisi aplikasi untuk nantinya dipakai di industri. Eh, izin berpendapat, Pak. Ya, silahkan. Eh, Paling yang saya tahu kan kalau intraseluler itu enzimnya itu bekerja di dalam sel, kalau ekstraseluler kan di luar sel ya, Pak. Jadi kayak mungkin Hmm. untuk penggunaan akan lebih mudah yang ekstraseluler karena kan tidak perlu di dalam sel gitu. Terus disintesisnya sama sih Pak, di dalam dulu di dalam sel. Tapi untuk Hmm. penggunaannya intra itu di dalam sel, ekstra di luar. Jadi kayak mungkin lebih memungkinkan yang ekstra gitu Pak. Oke, betul ya. Jadi secara umum enzim yang sifatnya ekstraseluler itu akan lebih mudah diproduksi gitu ya. Diproduksi dalam artian akan lebih mudah untuk dipisahkan dari selnya, kemudian si enzim itu akan lebih mudah untuk dimurnikan karena dia ketika enzim tadi dihasilkan ya lewat proses fermentasi, enzimnya itu akan ada di cairan atau ada di dalam medium. Sementara selnya kan benda padat ya, sel itu kan benda padat. Jadi memisahkan sel dengan enzimnya itu lebih mudah. Kemudian sebaliknya kalau misalnya enzim itu ada di dalam sel atau intraseluler, berarti ada tahap pemecahan sel. Jadi kira-kira seperti itu ya, Anda bisa bayangkan kalau enzimnya itu nanti enzim yang akan Anda butuhkan atau enzim yang akan diproduksi itu eh, ada di dalam sel, maka si enzim itu harus si sel itu harus dihancurkan dulu ya. Nanti akan ada beberapa jenis unit operasi yang bisa dipakai ya, misalnya pakai homogenizer atau pakai sonikasi. Fungsinya buat apa? Itu untuk memecah selnya, sehingga nanti selnya akan terpecah, kemudian enzimnya akan keluar, kemudian nanti enzimnya baru dipisahkan dan dimurnikan. Jadi ada kerepotan tambahan gitu ya ketika enzimnya sifatnya intraseluler.
Nah, tapi secara umum ya, satu lagi sebetulnya, ketika enzim ini adalah enzim yang sifatnya ekstraseluler, ketika enzimnya mau dipakai untuk proses konversi ya dari suatu bahan menjadi produk, ya. Kalau enzimnya intra dulu deh. Kalau enzimnya intra, kan enzim yang mau dipakai untuk mengkonversi. Kalau enzimnya itu adalah enzim yang intraseluler, berarti selnya harus dibunuh dulu, dipecah dulu, enzimnya diambil, baru enzimnya dipakai. Nah, kalau enzim yang sifatnya ekstraseluler, sebetulnya ada salah satu keuntungan lagi ya, selain lebih mudah memisahkan enzimnya. Kalau enzim ini sifatnya ekstraseluler, ketika Anda menjalankan proses konversi bahan baku menjadi produk, itu Anda bisa menggunakan sel secara langsung. Ya, Anda bisa menggunakan sel secara langsung. Maksudnya Anda tidak perlu memurnikan si enzim. Karena apa? Karena enzimnya ini dihasilkan keluar dari badannya si sel. Jadi nanti enzim ini akan bisa dipakai untuk mengkonversi. Nah, ini umum dipakai dalam sistem kemarin sudah sempat dibahas, ini umum dipakai untuk sistem yang terimobilisasi. Jadi kalau enzim ekstraseluler itu yang diimobilisasi bisa bukan enzimnya tapi selnya. Ya, jadi selnya yang diimobilisasi bentuknya sama ya dengan sistem imobilisasi enzim. Selnya bisa ditempelkan di permukaan support gitu ya, atau selnya yang diperangkap di dalam matriks. Nah, sehingga nanti ketika dia ketemu substrat gitu ya, ada substrat ya, atau substratnya masuk ke dalam matriks, maka si sel tadi dia bisa mengekskresikan si enzim. Nah, sehingga nanti enzimnya akan bereaksi dengan substrat jadi produk, kemudian produknya keluar ke medium. Seperti itu. Jadi menghemat biaya pemisahan enzim dan pemurnian enzim. Jadi Anda tidak perlu mengimobilisasi enzim yang murni. Beda kalau enzim tadi sifatnya intraseluler ya. Kalau sifatnya intraseluler, ya sebetulnya Anda bisa saja mengimobilisasi si selnya. Tapi Anda masih ingat ya, kalau sistem imobilisasi itu kan akan ada hambatan perpindahan. Hambatan perpindahannya muncul dari mana? Muncul dari kalau misalnya ini matriks gitu ya, ada matriks sel atau enzimnya di dalam, berarti sebelum ketemu dengan sel atau enzim, substrat kan harus menembus pori-pori matriks. Atau kalau bentuknya adalah bentuk enzim yang terikat begini ya, atau sel yang terikat, sebelum ketemu dengan enzim akan ada namanya tahanan film ya, atau tahanan film atau hambatan difusi. Ya, tahanan film ini menyebabkan hambatan difusi. Jadi kalau ada dua fasa ya, ini kan ada fasa padat, kemudian ada fasa cair. Itu di antara dua fasa yang berbeda itu muncul yang namanya lapisan film. Demikian juga kalau nanti ya ada fasa gas dengan fasa cair, itu juga di antaranya pasti muncul yang namanya lapisan film. Lapisan film tuh lapisan tipis gitu ya, memang imajiner tapi ada gitu ya. Jadi dia menimbulkan yang namanya hambatan. Ya, kenapa disebut hambatan? Karena nanti setiap ada materi yang mau pindah di dua fasa itu, dia pasti akan mengalami kesusahan yang lebih besar ketika melewati lapisan film tadi. Nah, kalau yang diimobilisasi ini sel, sementara selnya itu menghasilkan enzim secara intra, maka hambatan perpindahan yang akan dialami oleh substrat itu akan semakin besar. Ya, belum lagi ketika substrat itu masuk ke dalam matriks gitu ya. Kemudian di dalam matriks ada sel. Substratnya kan harus dicerna dulu oleh sel gitu ya. Kemudian enzimnya dihasilkan di dalam sel. Nah, kalau enzimnya di dalam sel, kemudian bereaksi dengan substrat, belum tentu produknya dikeluarkan sama si selnya kan. Nah, ini tentunya akan jadi menambah kerepotan. Sehingga kalau untuk sistem sel yang terimobilisasi, karena pengen dimanfaatkan enzimnya, maka enzimnya harus dihasilkan secara ekstraseluler. Kebayang ya, walaupun memang masih akan ada atau masih akan muncul hambatan perpindahan. Tapi sisi positifnya adalah Anda tidak perlu
memisahkan dan memurnikan enzim terus diimobilisasi, karena itu tentunya akan ada biaya tambahan, tapi Anda bisa langsung mengimobilisasi si sel. Hanya enzimnya harus dihasilkan secara ekstraseluler. Tapi tantangannya adalah apa kira-kira? Karena menggunakan sel ya, bukan enzim murni, tentunya laju reaksinya ataupun nanti konversi produknya itu tidak akan setinggi kalau menggunakan enzim murni. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, ini kalau sejarah-sejarah enzim kemarin saya sudah sampaikan. Nah, mungkin sudah pada tahu ya. Jadi secara umum enzim ya berdasarkan strukturnya ini adalah protein. Kalau protein berarti penyusun protein apa? Masih ingat? Komponen dari protein itu apa? Asam amino, Pak. Ya. Jadi enzim juga dia tersusun dari asam amino. Jadi polimer dari asam amino. Ya, jadi secara struktur dia adalah protein, namun secara fungsi dia bukan protein biasa ya. Jadi ini adalah protein yang bisa menjadi suatu katalis atau kita sebutnya adalah biokatalis. Sehingga enzim itu adalah protein yang spesifik yang punya aktivitas katalis atau aktivitas katalitik. Ya. Nah, kini sudah kita bahas enzim itu bisa dihasilkan oleh mikroba, bisa oleh tanaman, bisa oleh hewan. Nah, nanti kenapa enzim ini kenapa sel hidup ini bisa menghasilkan enzim? Karena sebetulnya enzim ini berfungsi di dalam menjalankan metabolisme dari si sel. Anda bayangkan ya, mikroba saja. Mikroba kan ukurannya sangat-sangat kecil, bahkan tidak kasat mata gitu ya, mikron ukurannya. Satu sel mikroba saja gitu ya, dia akan punya banyak rangkaian metabolisme. Metabolisme ini dilakukan oleh sel untuk apa? Untuk tumbuh gitu ya. Untuk tumbuh artinya ya untuk kalau kalau yang tumbuh itu sel mikroba adalah untuk memperbanyak diri. Kalau yang tumbuh itu sel tanaman atau sel hewan berarti untuk berkembang biak gitu ya. Nah, rangkaian metabolisme dari sebuah sel mikroba saja itu sudah sangat kompleks ya. Rantainya sudah sangat panjang, reaksinya macam-macam dan tiap reaksi itu harus jalan dengan baik gitu. Ya, karena begitu satu reaksi itu terhambat, maka reaksi-reaksi yang berikutnya atau reaksi-reaksi yang paralel dengan reaksi tadi juga akan terhambat. Nah, gimana caranya biar reaksinya bisa jalan dengan baik? Ada enzim. Jadi fungsi dari enzim itu adalah untuk memperlancar ya, mempercepat atau memastikan setiap rangkaian reaksi di dalam metabolisme sel tadi itu jalan dengan baik. Ya, di dalam suatu sel mikroba itu ada banyak jenis enzim, fungsinya beda-beda ya, karena tiap reaksi itu butuh enzim yang beda-beda. Tiap reaksi kan konversinya beda ya, maksudnya dalam satu jenis reaksi itu bahan bakunya beda, nanti produknya beda. Nah, tiap enzim ini karena dia bekerja di dalam rangkaian metabolisme sel, maka tiap enzim ini akan bekerja dengan urutan yang teratur. Ya, jadi reaksi yang pertama dulu yang jalan, enzim yang mengkatalisis reaksi pertama dulu yang jalan. Nanti setelah jadi produk, produk ini akan menjadi bahan untuk reaksi yang berikutnya gitu ya. Sehingga enzim yang kedua ini yang jalan. Ya, sehingga nanti dia akan bekerja dalam urutan yang teratur, mengkatalisis rangkaian reaksi di dalam proses metabolisme tadi. Kalau kalian belajar rangkaian metabolisme nggak ya di kuliah pangan? Ada kuliah yang menjelaskan metabolisme sel? Belajar nggak? Ada nggak ya Bu Mel di kuliah pangan? Saya kok lupa. Saya nggak tahu persisnya ya. Di mata kuliah apa ya? Kalau dulu kan ada ilmu gizi pangan gitu waktu masih subprodi pangan. Ya. Nah, itu dimasukkan ke mata kuliah yang mana saya lupa ya. Oke. Ya, mungkin
Mungkin Atau kalau barangkali karena belum saja ini baru semester semester 3 ya. 3. Baru semester 3 barangkali nanti di semester 4 atau 5 mungkin. Ya, nanti kalau ada kuliahnya, kalau di TK di prodi bioproses, subprodi bioproses kan ada ya metabolisme mikrobial, itu nanti akan belajar. Jadi tiap rangkaian, tiap jenis metabolisme itu akan membutuhkan enzim. Oke, karena enzim ini termasuk golongan protein, maka sebetulnya ciri-ciri enzim itu mirip dengan ciri-ciri protein. Nah, sekarang mungkin sebelum masuk ke apa itu enzim, sedikit pengantar terkait tata namanya. Jadi pada dasarnya enzim itu punya dua cara penamaan. Jadi satu yang nama yang kita sebutnya adalah penamaan trivial ya, atau penamaan umum, bukan penamaan yang sistematik ya. Kemudian nama kedua adalah nama yang sistematik. Jadi ini untuk menunjukkan siapa sebenarnya si enzim itu sebetulnya. Dia tuh mengkatalisis reaksi yang seperti apa. Dia termasuk golongan enzim yang mana. Karena penamaan secara trivial atau umum itu tidak bisa menunjukkan itu. Ya, kalau penamaan yang umum mungkin beberapa dari kalian juga sudah pernah dengar gitu ya, bahwa enzim itu biasanya di belakangnya ada nama-nama, ada kata-kata asenya. Kalau dia mengatalisis reaksi pemecahan urea, namanya urease. Kalau dia mengkatalisis pemecahan selulosa gitu ya, namanya selulase gitu ya. Kalau lipid atau lemak namanya lipase. Nah, di sini kita hanya bisa melihat bahwa substrat yang digunakan oleh si enzim tadi. Ya, kalau urease ya berarti urea. Kalau selulase berarti selulosa gitu ya. Kalau lipase berarti lemak atau lipid. Nah, tapi ada juga yang tidak ada asenya gitu ya. Tidak ada asenya, ataupun kalau ada asenya, dia tidak menerangkan apa substratnya. Contohnya pepsin gitu ya, tripsin atau katalase. Ini kita tidak bisa melihat secara jelas apa substratnya. Jadi penamaan ini memang kenapa penamaan yang trivial ini muncul? Karena memang ya tergantung siapa yang menemukannya gitu ya. Kadang dinamai dengan substratnya, kadang mungkin dinamai dengan jenis produknya gitu ya, kadang dinamai dengan penemunya, sehingga di sini kita tidak bisa memberikan penamaan secara trivial ini, tidak bisa memberikan informasi secara kimiawi. Maksudnya tidak bisa menerangkan dengan jelas substratnya apa, produknya apa, reaksi yang dikatalisnya seperti apa. Ya, jadi contohnya ini ya. Jadi kalau pepsin itu ya sama-sama peptida. Pepsin dan tripsin itu menghidrolisis peptida, tapi beda jenis ikatan yang dihidrolisis gitu ya. Karena beda jenis ikatan yang dihidrolisis, maka akan beda produknya. Ya, kalau katalase itu sebetulnya mengkatalisis reaksi pemecahan atau hidrolisis dari hidrogen peroksida. H2O2 kan hidrogen peroksida ya, menjadi oksigen dan air. Nggak ada hubungannya sama dengan mendengar kata-kata lase, maksudnya tidak ada hubungannya dengan apa bahan bakunya, tidak ada hubungannya dengan apa produknya. Kalau pepsin dan tripsin mungkin bisa dilihat dari mungkin produknya gitu ya. Kalau pepsin itu menjadi pepton gitu ya, kalau tripsin itu menjadi triptofan gitu. Asam amino yang dipecah beda. Ya, jadi karena penamaan secara umum ini, tapi penamaan secara umum ini tetap dipakai, ya namanya juga penamaan umum ya, tetap dipakai secara luas gitu ya sampai sekarang. Sehingga yang menggunakannya atau yang sering memanfaatkannya itu ya tentunya akan tahu enzim itu dipakainya untuk apa substratnya dan apa produknya. Nah, untuk memperjelas fungsi dari enzim, ini maka si enzim ini dikelompokkan ya. Jadi ada penamaan secara sistematik.
Ya, ini dilakukan, ini ada organisasinya ya, bahkan untuk enzim itu ada organisasinya, ini nama organisasinya. Nah, enzim ini diklasifikasikan berdasarkan jenis atau tipe reaksi yang dikatalisis. Ya, secara umum ada 6 jenis reaksi ya. Ini adalah 6 reaksi utama dari enzim. Kemudian dari 6 ini nanti akan ada subkelas dan ada lagi subkelas. Ya, reaksi utamanya apa saja? Ada 6 ini. Jadi ada yang mengkatalisis reaksi oksidasi reduksi. Ini kita sebutnya reaksi oksidoreduktase. Kemudian ada enzim yang mengkatalisis reaksi yang sifatnya memindahkan gugus fungsional tertentu dari donor elektron gitu ya. Donor elektron itu berarti senyawa yang nanti ketika dia teroksidasi dia akan melepaskan elektron. Kemudian kalau molekul aseptor itu berarti senyawa yang nanti akan menerima elektron. Jadi ada yang fungsinya mengoksidasi ya, kalau golongan 1 itu adalah yang mengoksidasi atau yang mereduksi, ya, yang melakukan reaksi oksidasi dan reduksinya. Kalau yang golongan 2 atau yang kelas kedua ini yang memindahkan gugus fungsinya. Jadi mungkin ada gugus fungsi yang pindah gitu dari satu molekul ke molekul yang lain. Kemudian ada juga reaksi yang sifatnya melakukan hidrolisis. Apa bedanya? Kalau dengan oksidasi itu kan ada elektron yang dipertukarkan, ada elektron yang dilepas, kemudian nanti ada elektron yang diterima. Kalau di sini hidrolisis itu adalah reaksi secara umum pemecahan suatu senyawa menggunakan air ya, ada airnya, tapi belum tentu ada ada elektron yang dipertukarkan. Oke, kemudian ada juga yang fungsinya memecah suatu senyawa, tapi bukan lewat reaksi oksidasi ataupun lewat reaksi hidrolisis. Nah, kita sebutnya adalah enzim liase. Jadi dia motong-motong, tapi bukan dengan oksidasi, bukan dengan air, bukan dengan hidrolisis. Ada juga reaksi isomerisasi. Ya, kita sebutnya adalah enzim isomerase. Jadi kalau isomerisasi, jadi dia membentuk isomer. Jadi senyawanya itu jumlah C, jumlah H, jumlah O-nya sama, tapi C-nya dipindah-pindah. Ada C-nya jadi pindah ke rantai cabang kedua atau cabang ketiga atau ya intinya begitu ya. Jadi senyawa itu kalau di rumus molekulnya itu tetap gitu ya. C-nya tetap katakanlah C-nya tetap 6, H-nya tetap 5 gitu, O-nya tetap 6 gitu ya. Tapi dia melakukan pemotongan C gitu ya. Terus C-nya itu dipindahin ke mungkin yang tadinya ada di rantai utama gitu, kemudian nanti dia dipindahkan ke rantai cabang. Nah, ini sifat ini adalah reaksi ini adalah reaksi isomerisasi. Enzim yang membantu seperti ini adalah enzim isomerase. Kenapa ada seperti itu? Karena walaupun rumus senyawanya sama, ketika suatu senyawa itu berubah jadi isomernya, sifat kimianya bisa jadi berubah. Ya, sifat kimia itu apa ya? Mungkin sifat fisiknya, kemudian sifat ketika dia bereaksi dan lain sebagainya. Sehingga nanti dia akan berpengaruh lah ya ke proses metabolisme. Nah, kemudian ada juga enzim yang fungsinya itu kalau liase tadi motong-motong gitu ya, kayak gunting gitu ya. Kalau ligase itu nyambung-nyambung. Gampangnya seperti itu. Jadi kalau liase itu enzim yang fungsinya seperti gunting, kalau ligase itu enzim yang fungsinya seperti lem. Jadi dia menyambung-nyambung, sebetulnya dia bisa melakukan penyambungan dua senyawa atau dua komponen karena ada reaksi yang namanya reaksi kondensasi. Ya, reaksi kondensasi sehingga nanti dia bisa menggabungkan dua senyawa menjadi satu senyawa. Oke. Ya, jadi ini contohnya. Jadi mungkin ini memang kimia organik banget ya. Jadi saya juga secara jujur tidak terlalu hafal gitu ya dengan reaksi-reaksinya. Tapi ini ada enzim yang namanya histidine dekarboksilase. Jadi
ketika dijelaskan dengan mekanisme reaksi ini ya, jadi ada histidin, kemudian cara dia merubah histidin menjadi histamin, ya, itu adalah dengan memotong ikatan C di sini ya, jadi antara C yang pusat dengan rantai karboksilatnya gitu. Nah, kemudian nanti dia akan membentuk histamin, maka sifat enzimnya itu adalah liase. Senyawa yang dipotong itu adalah gugus karboksil. Substrat yang dipakai itu adalah histidin. Makanya namanya histidin karboksilase. Nah, kenapa ada nomornya? Jadi biasanya kalau secara sistematik, ini kan berarti kan liase ya, berarti dari 4. Nanti kalian bisa lihat, nah seperti ini. Jadi dari golongan 4, itu ada 41. Ini namanya subkelas. Ada 42, ada 43. Tergantung ikatan yang dipecah. Kalau C dengan C itu berarti masuk 41. Kalau C dengan O berarti masuk 42. Dan seterusnya. Nanti ada sub-subkelas lagi. Jadi C dengan C, C-nya dengan C karboksil gitu ya. Kemudian ada nanti, berarti ini adalah karboksilase. Jadi yang dipecah itu di sini adalah karboksil. Kalian dapat kuliah kimia organik kan ya? Dapat kan ya Bu ya? Dapat. Oke, mungkin belum kali ya? Kimia organiknya harusnya semester ini ya? Atau semester depan? Semester ini. Semester ini ya. Berarti mestinya kalian kan sudah pernah dengar ada namanya gugus karboksil, ada namanya senyawa aldehid, dan sebagainya. Jadi, SMA sudah ini pasti. Ya, semoga masih ingat ya. Nah, ini tidak perlu dihafal ya, jadi untuk sekedar tahu saja, karena nanti juga sub-sub kelas ini akan sangat banyak sekali. Nah, ini dari sini. Jadi 4, 1, 1, 2, 2. Karena nanti di bawah 4, 1, 1 itu ada banyak sekali enzim-enzimnya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi dengan penamaan ini, apalagi dengan penomorannya ya, ada nomornya. Jadi selain nama lengkap, kalau ini kan nama panggilan saja ya, nama umum. Selain dikasih nama lengkap, dia juga diberikan nomor. Nah, dengan adanya nomor ini, Anda tinggal buka katalog untuk penamaan enzim ya. Jadi Anda akan tahu enzim itu masuk ke kelas yang mana. Nah, ini mungkin akan penting ketika nanti entah kalian mau melakukan penelitian atau mungkin nanti kalian mau bangun pabrik gitu ya, butuh enzim. Nah, enzim ini kan sifatnya spesifik reaksinya, spesifik substratnya gitu ya. Jadi Anda bisa membantu Anda memilih dengan tepat enzim mana yang mau dipakai. Oke, jadi ini masih perbandingan saja ya. Jadi yang namanya urease tadi ya, urea itu kan hidrolisis urea menjadi amonia. Kemudian produknya amoniak dan karbon dioksida. Nah, ini kalau dibuat nama lengkap menjadi urea amido hidrolase. Nomornya ini gitu ya. Oke, kemudian ada enzim yang namanya alkohol dehidrogenase. Ini adalah reaksi dehidrogenasi etanol menjadi asetaldehid. Sehingga namanya menjadi alkohol NAD oksidoreduktase. Kemudian ada juga enzim yang mengkatalisis reaksi perpindahan gugus fosfat dari ATP ke glukosa. Ini banyak terjadi ya, reaksi ini terjadi di reaksi glikolisis. Mungkin kalau kalian pernah dengar rantai metabolisme itu ada reaksi glikolisis. Nah, enzimnya namanya heksokinase. Kalau dinamakan dengan nama panjang, menjadi panjang ya, glukosa ATP fosfotransferase. Kira-kira begitu. Oke, sekarang ada yang mau ditanyakan dulu? Sekali lagi tidak perlu dihafal ya, apalagi Anda mau menghafalkan 6-6-nya, kemudian dengan subkelasnya tidak perlu. Jadi Anda mungkin, kalau Anda tertarik, Anda silahkan banyak sekali ya, Anda bisa mungkin search penamaan enzim sistematik gitu. Nanti daftar lengkap dari kelas dan subkelas, subkelas dan sub-subkelas dari 6 kelas ini ada. Nanti Anda bisa lihat,
Mungkin enzim-enzim yang tadi ya sempat disebutkan. Kalau urease tadi sudah ya, pepsin itu masuk mana? Tripsin masuk mana? Mungkin kalau di pangan ada renin ya untuk pembentukan keju, itu masuk mana? Selulase mungkin kan kalau di beberapa industri yang menggunakan selulosa, nah itu masuk ke tata nama yang mana? Oke. Nah sekarang enzim itu kan sebetulnya adalah protein. Nah secara spesifik sebetulnya protein itu macam-macam juga ya strukturnya. Nah umumnya enzim ini adalah protein yang bentuknya bulat. Kan ada juga protein yang lurus-lurus gitu ya. Nah, kalau enzim itu umumnya bentuknya bulat. Kita sebutnya adalah protein yang globular. Karena bulat gitu ya. Nah, karena protein, maka dia merupakan makromolekul. Jadi molekul yang berat molekulnya itu besar. Satuan berat molekul apa? Ada yang ingat? SMA? Ada yang ingat nggak? Satuan ukuran molekul atau berat molekul? Tidak ada yang ingat. Dalton ya. Kenapa? Ya sudah Pak, nggak jadi. Ya, Dalton. Jadi kadang-kadang ukuran molekul atau berat molekul itu dinyatakan dalam satuan Dalton. Ya, jadi enzim ini paling kecil sekitar 15.000 Dalton. BM ini berat molekul sampai lebih dari jutaan Dalton. Kenapa dia besar ya berat molekulnya? Karena memang isinya adalah asam amino yang di rangkai-rangkai gitu ya. Kalau asam amino kan dirangkai menjadi peptida. Kemudian peptida dirangkai lagi menjadi polipeptida gitu ya. Nah, kalau dia hanya terdiri dari polipeptida saja, ya, jadi hanya rangkaian-rangkaian asam amino, tidak ada gugus kimia lain, itu berat molekulnya menjadi kecil. Tapi banyak juga yang selain ada asam amino membentuk peptida gitu ya, kemudian peptidanya membentuk polipeptida. Nah, selain ada rangkaian polipeptida, ada juga gugus-gugus fungsi yang lain. Karena kan gugus fungsi tadi sebetulnya nanti akan membantu si enzim ini menjalankan proses katalitiknya. Makin banyak gugus fungsinya, makin banyak rangkaian peptidanya, tentunya berat molekulnya akan menjadi semakin besar. Ya, dan nanti enzim itu kan dia dia merupakan suatu katalis ya. Kemampuan si enzim dalam menjalankan fungsinya sebagai katalis ini akan sangat bergantung pada struktur proteinnya. Ya, jadi nanti kalau ada gangguan di struktur proteinnya, maka kemampuan enzimnya itu juga akan menjadi terganggu. Kira-kira begitu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silakan. Baik, sebentar. Kalau tidak ada, mungkin saya izin putar video pendek ya, Bu Mel dan mahasiswa. Mungkin ini nanti akan dijelaskan lebih detail di pembahasan berikutnya, tapi mungkin biar mahasiswa dapat gambaran gitu. Enzim itu sebetulnya apa, walaupun tadi sudah sempat disampaikan, dan apa saja yang akan mempengaruhi kerja dari enzim. Sebentar. Enzymes. Human body is a product of different chemical reactions and processes. But what controls these reactions? In
In 1833, a French chemist, Anselme Pien, was the first to discover the vital force that drove these reactions and named it enzyme. Enzymes are substances, proteins, or in some cases, ribonucleic acid, RNA, that speed up a biochemical reaction by modifying specific substances called substrates. Enzymes are supremely selective in who they bind to and modify, hence their specificity. Mode of action. Easier said, but how does a tiny enzyme speed up a chemical reaction? The answer to this is simple. Enzymes perform this critical task by lowering a reaction's activation energy, that is, the amount of energy needed for the reaction to begin. Enzymes bind to their substrates, hold them in such that chemical bond breaking and bond forming processes take place more easily. Enzymes have a specific place in them called active site, where the substrate binds and real-time action takes place. Active site has a specific size, shape, and chemical behavior rendered to it by specific arrangement of amino acids. Thanks to these amino acids, an enzyme's active site is unique only to a particular substrate. In addition to the active site, many enzymes consist of a non-protein part called cofactor. Cofactors may be cations, positively charged metal ions, activators, bound temporarily to the active site to activate the enzyme. Organic molecules, vitamins or vitamin products, coenzymes, that join enzyme substrate complex temporarily. Prosthetic groups, permanently enzyme bound. Many enzymes only perform their catalytic role when associated a coenzyme. An inactivated enzyme, protein, along with its coenzyme, non-protein, makes up a system called holoenzyme. To add to the complexity, scientists termed this inactivated enzyme as apoenzyme. And therefore, the equation becomes holoenzyme equals apoenzyme plus coenzyme. Models of enzyme action. Lock and key hypothesis. This is the simplest model to represent how an enzyme works. The substrate simply fits into the active site to form a reaction intermediate. Just like the key fits in its specific lock, the shape isn't changed here. Rather, the structure of the substrate absolutely complements the structure of the enzyme, like puzzle pieces. Induced fit hypothesis. In this model, the enzyme, upon binding of substrate, changes shape. The matching between an enzyme's active site and the substrate isn't just like two puzzle pieces fitting together. Rather, the enzyme changes shape and binds to its substrate even more tightly. This fine-tuning of the enzyme to fit the substrate is called induced fit. Environmental effects on enzyme function. Active sites are very sensitive. They sense even the slightest change in the environment and respond accordingly. Some of the factors that affect the active site and consequently enzyme function include temperature. The suitable temperature for enzymes to function properly is 37 degrees Celsius. Increasing or decreasing the temperature above 37 degrees Celsius affects chemical bonds in the active site, making them less suited to bind substrates. Higher temperatures denature enzymes. pH. Amino acids present in the active site are acidic or basic. Fluctuation in pH can affect these amino acids, making it hard for substrates to bind. Extreme pH values can denature enzymes. Enzyme concentration. Increasing enzyme concentration will increase the rate of reaction, as more enzymes will be available to bind with the substrates. However, after a certain concentration, any increase will have no effect on the rate of reaction. Substrate concentration. Increasing substrate concentration increases the rate of reaction. This is because more substrate molecules will be colliding with enzyme molecules, so more product will be formed. But again, this effect is valid up to a certain concentration. Inhibition of enzyme activity. Some evil substances called inhibitors reduce or even stop the activity of enzymes in biochemical reactions. They either block or distort the active site, thus inhibiting the reaction. Based on this, there are two types of inhibitors given below. Competitive inhibitors occupy the active site and prevent a substrate molecule from binding to the enzyme. Non-competitive inhibitors
attach to parts of the enzyme other than the active site to distort the shape of an enzyme. Udah selesai ya? Ya, sudah Bu. Maaf, saya tidak terbiasa sharing-sharing pakai MS Teams soalnya. Oke, mungkin dari video tadi saya mau nanya ke mahasiswa. Kenapa enzim bisa menjadi katalis? Ada yang mau bercerita? Apa yang dilakukan oleh si enzim tadi? Karena energi aktivasi dari reaksi itu diturunin, Pak. Oke, karena dia bisa menurunkan energi aktivasi dari reaksi. Kenapa dia bisa menurunkan energi aktivasi reaksi? Apa yang dimiliki oleh enzim? Atau gimana mekanisme kerja enzim sehingga dia bisa menurunkan energi aktivasi dari reaksi? Silakan, ada yang mau coba jawab? Harus ditunjuk sepertinya ya, Bu Mel ya. Iya, tunjuk nama-namanya. Oke, saya tunjuk yang kemarin belum. Yosi Oksana. Apakah ada? Iya, Pak. Ya. Pertanyaannya kenapa enzim bisa mengurangi energi aktivasi ya, Pak? Ya. Tadi Anda perhatikan nggak mekanisme kerja enzimnya bagaimana sehingga dia bisa menurunkan energi aktivasi? Karena ini bukan sih, Pak. Kalau enzim tuh dia bekerja kayak mengikat molekul-molekul si reaktannya. Jadi kayak proses pemutusan ikatan-ikatan kimia itu jadi lebih mudah gitu, Pak. Gimana? Memutuskan molekul? Memutuskan ikatan-ikatan molekul kalau misalnya di reaksi gitu kan, Pak. Jadi kalau misalnya ada proses pemutusan ikatan kimia itu jadi kayak lebih mudah gitu, Pak. Oke, kenapa bisa jadi lebih mudah dalam memutuskan? Dia punya apa? Ada yang spesifik dari enzim ya, dan kenapa enzim itu spesifik terhadap substrat tertentu? Kenapa? Dia punya apa? Enzim itu punya yang namanya apa? Satya Amara? Ada? Tidak ada. Samuel Krismawan? Iya, Pak, ada. Ya. Enzim itu punya yang namanya apa? Tempat di mana reaksi itu berjalan atau reaksi Sisi kalau aktif mungkin, Pak. Sisi aktif, betul. Nah, dengan adanya sisi aktif, apa yang dilakukan oleh enzim sehingga dia bisa menurunkan energi aktivasi dari suatu reaksi? Energi aktivasi apa, Satya? Sorry. Tadi yang saya tanya terakhir siapa? Samuel, sorry. Samuel? Iya, Pak. Ya. Energi aktivasi, masih ingat definisinya? Mungkin energi yang dibutuhkan untuk reaksi terjadi. Energi minimum ya. Jadi energi minimum yang dibutuhkan agar suatu reaksi itu terjadi. Nah, kenapa energi minimum ini kalau ada enzim menjadi jauh lebih rendah? Dengan adanya sisi aktif tadi, sebetulnya apa sih yang dilakukan oleh si enzim? Mungkin ada ini, Pak, mungkin jalur lain gitu, jalur reaksi lain.
jalur reaksi lain. Atau dengan kata lain apa? Betul, jawaban Anda sudah setengah betul, tinggal dilengkapi saja. Sambil melatih logika dan pemahaman ya. Jadi dengan adanya sisi aktif itu sebetulnya dia menyediakan, kenapa sih namanya sisi aktif ya? Karena dia menyediakan tempat. Ya, dia menyediakan tempat. Sisi aktif itu punya, kenapa namanya sisi? Karena itu adalah suatu tempat. Dan kenapa namanya aktif? Karena ketika si molekul reaktan atau molekul bahan baku tadi dibawa ke tempat tadi, ya, dia si enzim ini bisa membuat si molekul ini menjadi lebih aktif. Ya, jadi menyediakan jalur khusus gitu ya, sehingga ketika reaktan-reaktan itu ketemu di sisi aktif, kondisi reaktannya itu menjadi lebih baik. Lebih baik dalam artian lebih aktif untuk bereaksi. Ya, menjadi lebih aktif artinya lebih gampang bereaksi. Lebih gampang bereaksi kan berarti energi aktivasi reaksinya turun. Nah, karena ini adalah suatu tempat gitu ya, karena sisi aktif ini adalah suatu tempat, bentuknya tertentu gitu ya, bentuknya tertentu sehingga substrat atau reaktan yang mau dibawa ke tempat tadi bentuknya harus tertentu. Maka tadi Anda mendengarkan, yang benar-benar mendengarkan ya, Anda dengarkan ada mekanisme apa? Biasanya kalau enzim itu hipotesis mekanismenya namanya hipotesis apa? Ada yang mendengar istilahnya tadi? Lock Karen? and key, Pak. Ya, lock and key, betul. Lock and key itu kalau diterjemahkan apa ya? Kunci dan gembok gitu ya. Jadi substrat yang bisa dibawa atau substrat yang bisa bereaksi di sisi aktif tadi, di tempat tadi, itu ya memang yang bentuknya sesuai dengan sisi aktifnya. Tidak semua molekul, tidak semua senyawa bisa dibawa ke sisi aktif, cocok dibawa ke sisi aktif. Ini yang menyebabkan si enzim itu menjadi spesifik terhadap substrat, atau hanya substrat tertentu yang bisa dikatalisis oleh enzim tertentu. Tidak ada enzim yang sifatnya one enzim for all gitu ya. Satu enzim bisa mengkatalisis semua reaksi, itu tidak ada. Ya, satu substrat hanya bisa satu enzim itu hanya bisa mengkatalisis satu jenis substrat. Karena ada sisi aktif tadi. Mekanismenya secara umum dibayangkan seperti lock and key. Jadi hanya enzim sebagai locknya gitu ya, gemboknya, kemudian si substrat tadi sebagai kuncinya. Jadi hanya kunci tertentu yang bisa membuka gembok tertentu. Ya, seperti itu mekanismenya enzim. Jadi dia menyediakan tempatnya itu bisa mengaktifkan si substrat, tempatnya aktif sehingga dia bisa mengaktifkan si substrat, tapi substrat yang bisa diaktifkan itu tertentu, ya, sesuai bentuknya si sisi aktif. Oke, dari video tadi mungkin sudah ada yang juga mendengarkan komponen enzim itu apa saja? Ada yang masih ingat dari video tadi? Enzim itu tersusun atas apa saja? Ada bagian protein ya, ada bagian protein, ada bagian yang bukan protein. Yang bagian protein disebut apa? Apoenzim bukan, Pak? Betul, apoenzim. Yang non protein namanya apa? Kofaktor, Pak. Kofaktor dan koenzim ya, Pak. Koenzim. Ya, jadi ada apoenzim, ada kofaktor, ada koenzim. Tiga-tiganya membentuk yang namanya enzim aktif, disebut juga dengan apa tadi istilahnya? Holoenzim ya, Pak. Holoenzim. Betul. Ya, jadi apoenzim itu adalah bagian protein yang tidak aktif. Setelah ada kofaktor, setelah ada koenzim, baru enzimnya jadi aktif. Menjadi yang namanya holoenzim. Oke. Yang bisa memengaruhi kerja enzim, yang bisa mengganggu kerja enzim, apa saja kalau dari video tadi? Atau
kerja enzim itu dipengaruhi oleh apa saja? Suhu, Pak. Suhu. Kira-kira bagaimana pengaruh suhu terhadap kerja enzim? Kalau dari video tadi bilangnya 30 derajat Celcius itu yang paling ideal Pak buat enzim. Kalau misal diturunkan atau dinaikkan itu bakalan menyebabkan nanti ada yang denaturasi, kalau nggak salah tadi. Oke, kalau temperatur berarti nanti akan berkaitan dengan temperatur optimum dari masing-masing enzim. Walaupun tadi di video disebutkan sekitar 30 ya, tapi sebetulnya tidak semua enzim bekerja optimal di temperatur segitu. Walaupun secara umum banyak yang memang temperatur optimumnya sekitar 30-37. Tapi nanti ada juga yang enzim yang optimum di temperatur sekitar 50-an. Tapi rata-rata memang akan ada di temperatur sekitar itu gitu ya, karena kan dia adalah protein. Kira-kira kalau temperaturnya dinaikkan, apa yang akan terjadi? Bisa denaturasi, Pak. Denaturasi. Denaturasi. Ya, akan ada terjadi peristiwa denaturasi atau proteinnya menjadi rusak. Oke, selain temperatur, apa lagi? Ada pH, konsentrasi substrat, sama konsentrasi enzimnya, Pak. Oke, ada pH, konsentrasi substrat, konsentrasi enzim. Nah, ini nanti kita akan bahas ya, apa sih pengaruh dari masing-masing itu. Satu lagi apa? Yang kira-kira bisa mengganggu kerja enzim. Ada satu senyawa yang namanya apa? Inhibitor. Inhibitor. Dari namanya bisa dikira-kira ya, inhibisi. Dia akan menyebabkan inhibisi dari enzim. Inhibisi itu artinya menghambat ya, menghambat enzim itu menjalankan aktivitas kataliksnya. Ya, terima kasih ya sudah mendengarkan mendengarkan dengan baik video-video tadi. Semoga yang lain juga mendengarkan. Jadi hal-hal yang disampaikan di video tadi nanti kita akan bahas dengan lebih detail, termasuk mekanismenya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ini penggambaran kalau Anda membandingkan ukuran enzim dengan ukuran substrat. Karena enzim itu adalah suatu makromolekul ya. Jadi antara kalau ini secara umum sih tidak berlaku untuk semuanya. Jadi kalau dibandingkan kira-kira enzim ini akan jauh lebih besar daripada si substrat. Ya. Nah, nanti aktivitas katalitik dari enzim itu akan bergantung pada integritas si enzim tadi sebagai protein, integritas strukturnya. Artinya apa? Struktur ini maksudnya adalah bentuk 3 dimensinya gitu ya. Atau mungkin kalau kalian pernah baca, istilah lainnya adalah konformasinya. Jadi sebetulnya itu adalah menyatakan bentuk si enzim, bentuk si protein sebagai bentuk 3 dimensi dari si proteinnya. Jadi kalau nanti bentuknya itu terganggu, strukturnya itu terganggu, maka si aktivitas katalitik enzim itu juga akan terganggu. Misalnya enzim karena protein ya, dia ada ikatan-ikatan peptida. Nah, kalau kena asam ya, makanya ada pengaruh pH gitu ya. Kalau kena asam atau kena basa, maka bukan salah satu ya, beberapa ikatan peptidanya itu bisa terputus gitu ya. Karena terhidrolisis atau terputus gitu ya. Atau kalau kena enzim lain yang memang bisa memutus ikatan peptida. Nah, maka akan turun aktivitas dari si enzim tadi. Ya, atau karena temperaturnya naik ya, yang tadi disebut sebagai denaturasi, atau sebelum terjadi denaturasi, misalnya temperaturnya berubah secara ekstrim, pH-nya berubah secara ekstrim, Anda bisa bayangkan enzim itu kan proteinnya bentuknya bulat-bulat gitu ya. Bulat-bulat itu dibentuk oleh rantai polipeptida. Nah, ketika bulatan-bulatan rantai itu terganggu strukturnya karena mungkin temperaturnya naik atau turun, atau pH-nya naik atau pH-nya turun, rantai-rantai yang membentuk bulatan tadi dia berubah bentuknya.
Nah, ini juga akan mengganggu atau menurunkan aktivitas dari si enzim. Ya, tadi sudah disebutkan di video dan sudah kalian jawab, sama seperti katalis pada umumnya, kenapa enzim itu bisa mempercepat reaksi? Karena dia menurunkan energi aktivasi. Kenapa bisa menurunkan energi aktivasi? Karena dia bisa mencari jalur lain. Selain mencari jalur lain, dia secara spesifik menyediakan tempat si substrat tadi untuk bereaksi. Sehingga ketika bereaksi di tempat yang disebut dengan sisi aktif tadi, molekul dari reaktan atau molekul dari substrat itu akan menjadi lebih aktif. Sehingga reaksinya akan jalan dengan lebih cepat. Jadi gambar ini ya, ini kan berlaku juga untuk katalis secara umum, ini juga berlaku untuk si enzim. Jadi ini menghubungkan antara energi bebas, delta G gitu ya, antara kalau dari sini Anda bisa lihat ya, secara termodinamika itu kan hanya melihat kondisi awal dan kondisi akhir dari reaksi. Adanya katalis atau tidak adanya katalis, yang ada katalis itu yang biru ya, kondisi awal dan kondisi akhirnya sama. Delta G-nya sama. Artinya katalis, enzim sebagai biokatalis itu tidak akan merubah parameter delta G atau parameter termo. Yang diubah hanya puncaknya saja. Puncak ini adalah energi aktivasinya. Ya, kalau ada katalis, energi aktivasinya akan menjadi lebih rendah. Ya. Karena tidak merubah kondisi awal dan kondisi akhir, maka enzim sama seperti katalis itu tidak akan merubah konstanta kesetimbangan. Masih ingat apa itu konstanta kesetimbangan reaksi? Apa definisinya? Ada yang masih ingat? Apa definisi konstanta kesetimbangan reaksi? Alfia Zahra. Iya, Pak. Apa definisi konstanta kesetimbangan reaksi? Nilai hasil bagi reaksi di kesetimbangan kimia, bukan, Pak? Nilai hasil bagi apa terhadap apa? Produk bagi reaktan. Oke. Hasil bagi konsentrasi produk dengan reaktan pada saat kesetimbangan. Betul. Jangan ragu kalau jawab ya. Ya. Jadi enzim pun sama. Jadi enzim itu tidak mengubah konstanta kesetimbangan. Artinya pada saat kesetimbangan, berapa konsentrasi produk dan berapa konsentrasi reaktan itu akan sama dengan tidak ada enzim. Yang beda adalah lajunya saja. Dia mempercepat terjadinya kesetimbangan atau laju konversi substrat menjadi produk itu akan menjadi lebih cepat lajunya. Hanya nanti mungkin agak sedikit berhati-hati ya ketika Anda, kalau secara umum kan Anda mendefinisikan konstanta kesetimbangan seperti ini ya. Hasil kali kalau misalnya ada punya reaksi ditambah D gitu ya. Maka konstanta kesetimbangan itu adalah hasil kali konsentrasi produk dibagi hasil kali konsentrasi reaktan. Ya, kalau konstanta kesetimbangannya semakin tinggi, artinya di kondisi kesetimbangan, konsentrasi produk itu akan lebih tinggi dibandingkan konsentrasi reaktan. Tapi nanti ketika kita mendiskusikan terkait enzim, definisi konstanta kesetimbangannya ini agak dibalik. Jadi reaktan per produk. Ya. Definisinya mirip, tapi agak sedikit berbeda cara menghitungnya. Ya, sehingga nanti pas menentukan konstanta kesetimbangan reaksi enzimatik, itu definisinya dibalik.
Oke, tapi itu kita bahas detail nanti pas belajar kita diskusi terkait kinetika saja ya. Jadi di sini katalis yang paling efisien ya, enzim ini adalah katalis yang paling efisien karena tadi Anda bayangkan ya ukuran enzim dibandingkan ukuran substrat gitu ya. Gede banget kan enzimnya, sementara substratnya kecil. Nah, kemudian sisi aktif ya saat ini kita asumsikan satu molekul enzim itu sisi aktifnya 1 gitu. Tapi sebetulnya kan dalam satu molekul enzim sisi aktifnya tidak hanya 1. Artinya nanti enzim ini adalah merupakan katalis yang cukup efisien. Selain efisien, karena enzim ini bekerja pada temperatur dan tekanan yang relatif normal gitu ya, temperatur kamar, ataupun kalau sedikit di atas ya tidak akan terlalu tinggi, bekerja pada tekanan atmosferik, maka dia menjadi katalis yang cukup efisien. Ya, jumlah yang dibutuhkan itu sedikit ya, karena dia kan katalis, dia tidak akan berubah menjadi produk lain. Sehingga setelah selesai menjalankan fungsinya sebagai katalis, dia akan kembali lagi gitu ya, balik lagi ke enzim awal dan dia bisa melanjutkan kerjanya untuk mengkonversi substrat berikutnya. Ya, jadi dia adalah efisien dengan jumlah yang sangat kecil, bisa meningkatkan laju reaksi dengan sangat cepat. Ya, walaupun ini relatif ya, kita sudah bahas di pertemuan kemarin, kalau dibandingkan dengan katalis kimia, tentunya katalis kimia akan jauh lebih cepat. Karena katalis kimia itu bekerjanya pada temperatur dan tekanan yang jauh lebih tinggi. Nah, katalis enzim ini bersifat spesifik. Jadi ketika Anda punya pabrik pangan gitu ya, atau pabrik secara umum yang menggunakan enzim sebagai biokatalis, substrat Anda itu sudah langsung terkunci. Anda tidak punya banyak pilihan untuk menggunakan substrat. Ya. Jadi ini dalam artian jenis senyawa substratnya itu harus mengikuti jenis enzimnya. Ya, jadi kalau Anda sudah tentukan enzimnya, jenis senyawa substrat sudah tertentu. Jadi ketika Anda punya pilihan substrat yang mungkin ada gitu ya, pilihan substrat tadi harus Anda konversi dulu menjadi senyawa yang memang bisa dipakai oleh si enzim. Oke, kita mau ditanyakan dulu. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Pembagian molekul enzim tadi sudah sempat disinggung ya. Ada yang namanya protein, ada yang namanya kofaktor. Ini adalah protein adalah bagian dari enzim yang sifatnya protein, belum aktif. Kalau kofaktor ini adalah bagian dari enzim yang bukan protein, yang fungsinya mengaktifkan si protein tadi. Jadi kalau kofaktor, sebutan kofaktor itu biasanya untuk ion-ion anorganik atau ion-ion logam. Oke, kalau untuk senyawa organik itu biasanya disebutnya adalah koenzim. Ya, kalau kofaktor saja itu dia tidak akan aktif sebagai katalis. Kalau protein saja dia juga tidak akan aktif atau kurang aktif. Baru setelah ini digabung gitu ya, setelah digabung mereka akan menjadi yang namanya protein aktif atau enzim aktif yang disebut dengan holoenzim. Bagaimana kofaktor ini bisa bekerja sama dengan si protein ya, dengan si apoenzim? Ini biasanya dia akan terikat baik ikatannya secara kovalen maupun non kovalen. Ikatan non kovalen apa saja? Ada ikatan ion atau mungkin secara absorpsi, tapi biasanya adalah ikatan ionik. Oke ya, jadi ini keseluruhan protein dan kofaktor ini yang akan mengaktifkan si enzim atau membentuk sisi aktif dari si enzim. Ya, kofaktor yang anorganik, yang sering disebut kofaktor itu adalah yang anorganik. Ini umumnya adalah ion-ion logam, Zn, Mg, Mn gitu ya. Kemudian kalau kofaktor organik itu kita sebutnya adalah
koenzim itu adalah yang molekul organik, misalnya NAD, FAD, koenzim A atau vitamin. Makanya ketika mungkin Anda sudah sempat belajar terkait mikrobiologi ya, ketika Anda menumbuhkan mikroba, selain Anda butuh bahan substratnya ya, medium pertumbuhan mikroba, itu selain ada sumber karbon, sumber nitrogen, sumber fosfat gitu ya, itu butuh dalam jumlah besar. Kenapa? Karena itu yang nanti akan jadi sel mikrobanya. Tapi Anda juga butuh komponen-komponen ini. Butuh Zn, Mg, butuh vitamin, karena ini yang nanti akan jadi komponen di enzimnya. Tentunya kebutuhannya tidak akan sebesar tidak akan sebesar yang tadi, sumber karbon, sumber nitrogen, dan sebagainya. Karena itu jadi sel. Sementara ini jadi bagian dari enzimnya. Tapi tetap butuh dan spesifik ya, tergantung mikrobanya. Nanti pas Anda belajar pertumbuhan mikroba, Anda akan pelajari lagi ini ya, seberapa banyak dibutuhkan. Biasanya jauh lebih kecil daripada sumber-sumber karbon dan nitrogen, dan spesifik. Kalau sumber karbon pasti butuh, sumber nitrogen pasti butuh, sumber fosfat pasti butuh gitu ya. Tapi kalau Zn belum tentu semua mikroba butuh, Mg juga belum tentu. Tergantung nanti dia butuh enzimnya apa, sehingga nanti butuh kofaktornya apa. Sama juga seperti manusia sebetulnya ya. Selain Anda makan nasi, makan daging, makan sayur gitu kan, itu kan yang Anda ambil adalah sumber karbonnya, sumber proteinnya gitu ya, sumber fosfatnya, sumber nitrogennya, karena itu nanti akan jadi sel, akan jadi sel baru yang nanti akan menggantikan sel yang lama gitu ya, dalam proses pertumbuhan atau perkembangan Anda gitu. Nah, tapi kan Anda tetap butuh ya, butuh makanan yang mengandung vitamin, makanan yang mengandung ion-ion logam, karena ini juga Anda pakai untuk metabolisme Anda, untuk enzim di metabolisme manusia. Kalau jumlahnya tidak tercukupi, maka metabolisme terganggu, sehingga Anda akan mungkin sakit gitu ya. Atau ketika Anda sakit, biar cepat sembuh, Anda harus minum vitamin lebih banyak gitu. Anda harus memastikan vitaminnya seimbang. Karena apa? Karena nanti akan dipakai untuk membentuk enzim. Enzim dipakai untuk membantu metabolisme berjalan dengan baik, sehingga Anda tetap sehat. Kira-kira begitu. Sama seperti mikroba. Contohnya, nah ini sekedar contoh saja ya. Jadi beberapa jenis enzim itu butuh kofaktor tertentu. Misalnya alkohol dehidrogenase, itu kofaktornya paling utama adalah Zn. Kalau fosfohidrolase, fosfotransferase, itu kofaktor utamanya adalah Mg, dan lain sebagainya. Oke, nah peran kofaktor tadi sebetulnya apa saja sih? Satu, dia adalah menjadikan si protein enzim tadi strukturnya itu menjadi struktur yang aktif sebagai katalis. Ya, jadi dia merubah bentuk ya, si apoenzim tadi kan belum aktif. Setelah ketambahan kofaktor, struktur 3 dimensinya atau konformasinya itu menjadi lebih aktif. Ya, jadi membentuk sisi-sisi aktif yang ada di dalam enzim. Selain membentuk sisi aktif, menjadikan si protein itu menjadi bentuk yang aktif, adanya kofaktor itu juga bisa mempengaruhi si substratnya. Ya, dia bisa mempengaruhi struktur 3 dimensi dari si molekul substrat, sehingga substratnya menjadi aktif juga. Atau terjadi interaksi yang aktif antara molekul enzim dengan si substrat. Oke, peran kofaktor yang lain itu adalah menstabilkan konformasinya. Jadi menstabilkan strukturnya agar, kenapa harus distabilkan? Agar dia tetap aktif. Jadi biar bentuknya itu tetap aktif sebagai katalis. Itu fungsi kofaktor. Kofaktor ini dua-duanya ya, kofaktor maupun koenzim. Dan fungsi yang lain ini adalah si kofaktor dan koenzim ini bisa juga berfungsi sebagai karier ya, atau molekul pembawa yang nantinya ketika terjadi reaksi-reaksi tertentu, dia itu bisa memindah-mindahkan atau bisa mentransfer gugus kimia tertentu.
Misalnya CO2, CH3, dan lain sebagainya. Ini adalah peran dari si kofaktornya. Jadi membuat si molekul proteinnya itu aktif, atau mengaktifkan substratnya, atau menstabilkan molekulnya, ataupun memang nanti dia akan berperan dalam reaksi-reaksi yang dikatalisis oleh si enzim. Oke. Kalau dilihat ya, nanti ini secara penggambaran, jadi ada sisi aktif. Di sisi aktif ini tempat berjalannya, tempat si substrat itu bersarang gitu ya, masuk, bersarang, kemudian terjadi reaksi, sisi aktif dan pusat aktif. Kemudian nanti sebetulnya secara tidak langsung itu nanti ada bagian yang berfungsi untuk melakukan reaksi, kemudian ada bagian yang mengendalikan reaksi. Ya walaupun ini letaknya tidak harus selalu di sini ya, tapi ini secara penggambaran struktur enzim dilihat dari fungsi katalitiknya. Jadi ada tempat si substratnya itu nempel, kemudian nanti setelah substratnya itu nempel, ada bagian yang mengendalikan reaksinya, ya, memastikan reaksinya jalan, kemudian mengendalikan reaksinya, dan kemudian nanti si koenzim dan kofaktor ini yang nanti akan membuat keseluruhan molekul enzim itu menjadi aktif. Nah, kalau efektor ini terus terang saya lupa ya, tapi rasanya ini adalah bagian dari enzim yang memang membantu si enzim itu menjadi stabil gitu. Jadi dia suatu tempat, suatu celah gitu ya, tapi tidak aktif. Ya, jadi bukan sisi aktif, itu disebutnya adalah efektor. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Nah, kalau Anda nanti menggunakan enzim, ya, kan Anda bayangkan enzim itu bentuknya bisa cair, bisa bubuk. Kalau cair berarti ada volumenya. Kalau bubuk berarti ada gram-gramannya gitu ya. Nah, katakanlah Anda mau Anda mau bikin fruktosa, ya. Mungkin di pangan sering dipakai ya enzimnya. Ada yang tahu namanya apa? Yang mengubah glukosa menjadi fruktosa? Nama trivial saja nggak apa-apa, nggak perlu nama lengkap dengan nomor. Ada yang tahu? Glukosa C-nya berapa? Halo? Masa bertanya begini harus nunjuk sih? 6. Glukosa C-nya 6, betul. Fruktosa C-nya? 6 juga. 6. Nah, kira-kira kalau tadi ya sudah sempat disebut ya, ketika Anda merubah satu senyawa menjadi senyawa lain yang secara angka itu sama, tapi secara struktur beda, reaksinya namanya apa? Isomerase, betul. Jadi enzim yang mengkatalisis perubahan glukosa menjadi fruktosa itu adalah glukosa isomerase. Jadi sama-sama C6, C6H12O6. Ini juga C6H12O6. Tapi fruktosa ini punya kelebihan dibandingkan glukosa. Nah, katakanlah Anda punya glukosa isomerase gitu ya. Bentuknya bubuk gitu. Mau dipakai untuk mengkonversikan sekian gram glukosa menjadi fruktosa. Lalu Anda mungkin butuhnya fruktosanya berapa gram, karena nanti itu adalah produk dari industri Anda. Nah, ketika Anda mau menambahkan enzim ya ke dalam suatu substrat, ya, entah itu enzimnya bentuknya bubuk atau enzim itu bentuknya cair, itu kan pasti ada dosisnya ya, kayak obat gitu ya, ada dosisnya. Ada takarannya berapa harus ditambahkan, sehingga nanti berapa produk yang bisa terbentuk itu bisa dipastikan jumlahnya sesuai yang Anda butuhkan. Nah, jadi ada takarannya gitu ya, atau ada dosisnya. Nah,
Kalau Anda punya enzimnya katakanlah bentuknya cair, gitu ya. Anda punya enzim bentuknya cair, glukosa isomerase ini Anda simpan dalam bentuk cair dalam jerigen gitu ya, di ukurannya 25 liter. Oke. Kalau Anda simpan, misalnya kan tadi Anda sudah tahu ya, bahwa aktivitas atau kemampuan katalitik dari enzim itu bisa turun kalau dia mengalami perubahan temperatur atau kalau dia mengalami perubahan pH, gitu ya. Nah, ketika Anda simpan gitu ya, mungkin Anda simpannya nggak benar gitu. Anda simpannya tidak benar sehingga dia kena panas terlalu lama gitu ya. Tentunya ketika hari ini Anda pakai, misalnya hari ini Anda baru beli gitu ya. Anda baru beli, Anda pakai katakanlah untuk 1 kg glukosa gitu. Anda pakai mungkin 0,25 gram enzim gitu ya, atau 0,25 atau mungkin 1 mililiter gitu ya, karena bentuknya cair ya. Anda 1 mililiter, Anda dapat 1 kg fruktosa. Enzimnya baru. Oke. Tapi karena Anda nyimpennya nggak benar gitu ya, seminggu kemudian Anda mau pakai 1 kg glukosa. Lalu Anda pakai dosisnya juga 1 ml enzim. Dapat nggak 1 kg fruktosa kira-kira? Kalau aktivitasnya turun, dapat nggak kira-kira 1 kg fruktosa dengan 1 ml enzim? Halo? Nggak dapat, Pak. Nggak dapat, ya, karena aktivitasnya pasti turun. Nah, sehingga untuk memastikan dosis yang pas atau takaran yang pas gitu ya, yang namanya aktivitas enzim itu perlu dicek atau perlu dipastikan, perlu diperiksa secara berkala. Ya, jadi nanti dosis penambahan suatu enzim ya, atau takaran penambahan suatu enzim, kalau nanti Anda baca paper atau nanti Anda mau melakukan penelitian gitu ya, dosis takaran enzim itu bukan sekian mililiter enzim per sekian kilogram glukosa, tapi sekian unit aktivitas. Sekian aktivitas enzim per kilogram glukosa. Nah, kalau aktivitas enzim itu semakin turun, maka volume dari enzimnya atau gram-graman dari enzimnya tentunya yang dibutuhkan akan menjadi lebih banyak. Makanya perlu memastikan agar ketika nanti Anda menggunakan enzim ya, penyimpanannya itu benar. Harus disimpan di wadah yang tertutup rapat. Jangan terkena sinar matahari secara langsung gitu ya, sehingga panas. Harus disimpan di kulkas misalnya. Atau kalau bubuk ya berarti harus tertutup rapat, disimpan di lemari yang temperaturnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu panas gitu ya, tidak terkena sinar matahari langsung, agar aktivitasnya pasti turun. Kalau enzim itu makin lama disimpan, aktivitasnya pasti turun. Tapi kalau penyimpanannya benar gitu ya, penyimpanannya diperhatikan faktor-faktor yang akan menurunkan aktivitas, itu penurunannya tidak akan terlalu besar. Nah, tapi tetap ya, kalau Anda simpan lama sebelum digunakan, Anda perlu melakukan pengecekan aktivitas. Caranya bagaimana? Tergantung enzimnya tentunya ya. Tapi pada dasarnya, ini ya, jadi aktivitas enzim itu bisa dinyatakan dalam berbagai satuan. Ya. Ada yang namanya aktivitas molekuler, atau sering juga disebut dengan turnover number. Aktivitas molekuler itu adalah jumlah mol substrat yang bereaksi per mol enzim per satuan waktu. Jadi Anda lihat ya, ini ada satuan waktunya. Jadi secara tidak langsung itu akan berkaitan dengan laju reaksinya. Seberapa cepat laju reaksi yang dikatalisis oleh si enzim. Yang dibandingkan apa? Jumlahnya. Mol substrat per mol enzim per waktu. Kira-kira seperti ini. Kalau contohnya adalah reaksi yang mengkatalisis reaksi CO2 dengan H2O menjadi H2CO3, asam karbonat. Nama enzimnya adalah karbonik anhidrase. Oke, nanti kita akan lihat apa sih Michaelis-Menten itu, tapi di sini diterima dulu saja ya. Dari hasil pengujian, itu ternyata
1 mikrogram enzim, jadi kebayang ya, jadi ini dosisnya itu 1 mikrogram enzim pada pH 7, temperatur 35-37, itu ternyata laju reaksi maksimumnya itu adalah, laju reaksi Anda masih ingat ya, menyatakan seberapa cepat si reaktannya bereaksi. Ya, ini angkanya adalah sekitar 1,2 kali 10 pangkat minus 3 mol CO2 per menit. Oke, diketahui berat molekul enzimnya itu adalah 30.000 gram per mol. Ya, ini adalah berat molekul reaktifnya, gram per mol. Nah, kemudian sehingga 1 mikrogram enzim itu akan setara dengan sekian mol enzim. Sehingga aktivitas molekulernya Anda bisa hitung. Ya, ini satu satuan ya, satu metode yang bisa digunakan untuk menentukan aktivitas enzim. Nah, ketika nanti Anda pakai enzimnya pada kesempatan yang lain gitu ya, Anda coba lagi 1 mikrogram enzim gitu ya, ternyata Anda ukur laju reaksinya ternyata turun, ya berarti aktivitas molekulernya pasti akan turun. Nah, kalau aktivitas molekulernya turun bagaimana? Berarti untuk percobaan berikutnya Anda tambahkan lebih dari 1 mikrogram. Oke, dapat laju reaksi maksimumnya kira-kira bagaimana? Ya, ini tergantung dengan metode analisisnya ya. Jadi reaktannya itu apa? Anda kan masih ingat ya, untuk menentukan laju reaksi, Anda bisa lihat dari sisi perubahan konsentrasi substrat per waktu atau perubahan konsentrasi produk per waktu, ya kan? Jangan dilupakan ya yang sudah diajarkan oleh Bu Mel bahwa laju reaksi ya atau ini itu kan bisa dilihat dari ds per dt atau dp per dt. Ya. Jadi tergantung analisis yang bisa Anda lakukan apa. Apakah Anda bisa menganalisis substratnya ya atau Anda menganalisis produknya. Ini sama untuk enzim, kasusnya juga sama. Apakah Anda bisa menganalisis perubahan CO2 terhadap waktu? Mungkin Anda punya gas analyzer gitu ya, atau pengukur konsentrasi CO2 gitu. Atau Anda punya ini. Oke, selain aktivitas molekuler, yang sering juga digunakan itu adalah unit aktivitas ya. Ini lebih umum digunakan ya. Jadi unit aktivitas atau enzyme unit atau aktivitas spesifik. Ya, kalau unit aktivitas itu jumlah enzim yang dibutuhkan untuk mengkatalisis substratnya jumlahnya sekian, 1 mikromol. Pada temperatur, nah ini yang perlu Anda catat ya, penentuan unit aktivitas itu selalu dilakukan sama yang aktivitas molekuler tadi juga sama, itu dilakukan pada temperatur dan pH optimum. Ya. Jadi jangan melakukan perhitungan aktivitas enzim tidak pada temperatur dan pH optimum karena di situ kerja enzimnya kan tentunya tidak optimal ya. Jadi harus dilakukan pada kondisi optimnya enzim, baru nanti untuk menghitung unit aktivitas itu adalah Anda menentukan berapa jumlah enzim yang diperlukan untuk mengkonversi 1 mikromol substrat per menit. Ini ada satuan waktunya juga, per menit. Oke, unit aktivitas itu kalau dibandingkan dalam per miligram protein, ya, jadi nanti kan yang Anda timbang itu kan sebetulnya keseluruhan si enzim tadi ya sebagai protein gitu ya. Nah nanti unit aktivitas ini biasanya dinyatakan dalam aktivitas spesifik atau activity per massa gitu ya. Kalau sudah spesifik itu kan per massa. Jadi ini adalah unit aktivitas dari enzim per miligram protein. Catatan berikutnya tadi sudah disampaikan sebetulnya ya. Ini
ketika nanti Anda harus menentukan atau menghitung aktivitas enzim secara eksperimental, jadi harus pastikan selain pH dan temperaturnya itu optimum, Anda harus pastikan itu dilakukan dengan kondisi konsentrasi substratnya itu berlebih, ya, termasuk konsentrasi kofaktornya berlebih, sehingga laju reaksinya itu adalah order 0 terhadap substrat. Ya, jadi bukan substrat yang membatasi laju reaksi, tapi konsentrasi enzim yang membatasi laju reaksi. Artinya reaksinya order 0 terhadap konsentrasi substrat. Ya. Pada konsentrasi substrat yang berlebih, maka laju reaksi tidak bergantung pada konsentrasi substrat, ya. Laju reaksi itu akan bergantung pada konsentrasi enzim. Faktor pembatas laju atau RDS, ya, rate determining step, atau rate limiting factor-nya itu adalah konsentrasi enzim. Ya, ini perlu Anda pastikan ketika Anda melakukan, karena yang mau Anda ukur kan seberapa banyak substrat yang bisa dikonversi per satuan mol enzim per waktu, gitu ya. Jadi ketika pembaginya itu adalah jumlah enzim per waktu, Anda harus pastikan pembatasnya adalah si enzim. Faktor pembatas lajunya itu adalah si enzim, bukan si substrat. Artinya substratnya harus dipastikan jumlahnya berlebih. Oke, nah tadi juga sudah disampaikan ya, gimana caranya bisa menghitung? Tentunya Anda perlu tahu persamaan reaksinya seperti apa. Yang tadi ya, reaksi yang dikatalisis oleh enzim itu reaksinya mengubah senyawa apa dan apa atau senyawa apa menjadi senyawa apa. Kesetaraannya bagaimana? Stoikiometrinya bagaimana? Karena dengan tahu itu Anda baru bisa menghitungkan ya jumlah mol per molnya, perbandingan molnya seperti apa. Jadi persamaan reaksinya harus tahu sehingga nanti koefisien stoikiometrinya bisa ditentukan. Oke, kemudian kebutuhan kofaktornya. Ya, jadi tapi biasanya kalau Anda menggunakan enzim komersial, ini sudah tidak ditambahkan ke dalam medium, karena dipastikan bahwa kofaktornya sudah tercukupi. Kemudian ketergantungan pada konsentrasi substrat dan kofaktor, itu perlu diperhatikan juga, karena nanti Anda perlu memastikan bahwa jumlah substratnya itu berlebih. Tapi hati-hati, karena kadang-kadang substrat, tadi mungkin di video Anda sudah sempat mendengar kata inhibisi ya. Si substrat ini kalau terlalu banyak, dia juga bisa menginhibisi enzim. Ya, kalau jumlahnya terlalu banyak gitu ya, dia bisa melakukan inhibisi terhadap enzim. Sehingga jangan dilakukan, jadi penentuan aktivitas enzim itu jangan dilakukan pada konsentrasi substrat yang melebihi batas tertentu sehingga nanti malah akan menginhibisi. Oke, pH optimum, temperatur optimum, itu sudah pasti ya. Dan yang tadi sudah disampaikan, gimana cara menganalisisnya? Karena kan Anda perlu menghitung yang namanya laju reaksi. Laju reaksi Anda lihat dari perubahan substrat atau perubahan produk. Berarti Anda perlu tahu metode analisis apa yang bisa dipakai untuk menentukan konsentrasi substrat sepanjang waktu atau konsentrasi produk sepanjang waktu. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Semoga tidak terlalu cepat ya menjelaskannya. Oke, kalau tidak ada, diasumsikan jelas ya. Nah, cuman ini karena kalian anak teknik pangan yang kemungkinan besar akan berurusan dengan enzim gitu ya, nanti ketika mungkin penelitian atau nanti kerja di pabrik gitu ya, atau Anda perlu melakukan pengujian-pengujian tertentu gitu sebagai bagian dari penelitian kalian, ini perlu Anda perhatikan dan perlu Anda ingat gitu ya, walaupun nggak hafal tapi perlu Anda ingat untuk diperhatikan bahwa ketika nanti Anda menambahkan enzim atau ketika nanti Anda mereaksikan suatu bahan dengan enzim, menambahkan enzim itu ada aturannya. Ya. Aktivitas enzim perlu selalu diperiksa. Terutama nanti ketika Anda menguji enzim gitu ya, menguji
sesuatu reaksi ya, atau membandingkan atau menguji kinerja dari suatu reaksi berdasarkan yang berhubungan dengan enzim gitu ya. Anda harus pastikan bahwa enzim yang Anda tambahkan untuk masing-masing substrat itu setara. Setara itu belum tentu sama ya, tapi setara. Setaranya bukan dari sisi jumlah ya, tapi dari sisi aktivitas. Ya, jadi jangan sampai data Anda itu berbeda gitu ya, karena aktivitas enzimnya memang sudah turun gitu. Jadi Anda harus pastikan untuk setiap variasi atau setiap run itu Anda pastikan enzimnya itu punya aktivitas yang sama. Kalau aktivitas turun, berarti dosisnya atau takaran yang harus ditambahkan itu harus lebih banyak. Cara ngitungnya bagaimana? Ya tadi, kondisi yang harus dipenuhi seperti ini. Itu harus Anda perhatikan. Oke. Ini nanti kita akan bahas lebih detail sih ketika kita membahas mekanisme reaksi enzimatik ya. Tapi pada dasarnya, Anda pernah melihat kurva ini nggak? Atau ini mahasiswa semester 3 mungkin belum pernah melihat kurva yang bentuknya seperti ini ya. Dari sini Anda bisa lihat ini menghubungkan antara laju reaksi ya. Laju reaksi yang dikatalisis oleh enzim dengan konsentrasi substrat. Kalau konsentrasi substratnya itu masih relatif sedikit, ya, konsentrasi substratnya itu relatif kecil gitu, ketika Anda tambahkan substratnya, laju reaksinya naik. Jadi di sini orde 1. Orde 1 artinya linear ya, antara V dengan S itu linear. Ya. Jadi di bagian ini antara V dengan S, ini adalah V ya, kita sebutnya adalah V0 sebetulnya karena yang dilihat kalau secara eksperimen itu laju reaksi awal. Laju reaksi awal itu laju reaksi yang dihitung pada waktu-waktu awal. Ini adalah konsentrasi substrat, ya, itu linear. Makin banyak substratnya, antara V dengan S, linear itu berarti S-nya pangkat 1. Ya, V sebanding S pangkat 1. Makin banyak S-nya, maka kurang dari 1. Makin banyak S-nya lagi ya, kalau diterusin, maka akan sebanding dengan S pangkat 0. Kira-kira kenapa? Ada yang bisa menjelaskan? Dari pemahaman yang tadi ya, mulai dari nonton video, terus Anda mulai memahami bagaimana cara kerja enzim, sifat enzim gitu ya. Kenapa enzim itu bisa mempercepat reaksi? Kenapa? Ketika substratnya itu masih sedikit, ya, laju reaksi itu berbanding lurus terhadap konsentrasi substrat. Tapi ketika substratnya itu semakin banyak, laju reaksi itu tetap saja ya. Orde 0 itu kan berarti ya Anda mau tambah substratnya, V-nya segitu-segitu aja. Ada yang mencoba berpendapat? Zaidah, Tamimi, ada? Hadir, Pak. Ya. Mau mencoba berpendapat, kenapa kalau S-nya itu masih rentangnya sedikit gitu ya, V-nya orde 1 terhadap S. Makin banyak S-nya, ordenya makin turun. Dan ketika S-nya sudah sangat banyak, ordenya orde 0 terhadap S. Mungkin kalau sedikit masih bisa dihandle sama enzimnya kali ya, Kak. Iya, Pak. Tapi kalau Masih banyak... bisa dihandle tuh definisinya bagaimana? Jadinya substratnya masih bisa menempel sama enzim secara keseluruhan gitu. Jadi substrat lebih sedikit. Dan akhirnya enzimnya... Terus kalau makin banyak, apa yang terjadi?
Kalau makin banyak berarti substratnya berlebih dan akhirnya dia nggak ngapa-ngapain gitu, Pak, yang berlebihnya. Dan akhirnya reaksinya bergantung sama jumlah enzimnya sendiri gitu. Oke, ya. Betul sebetulnya yang Anda terangkan ya. Jadi Anda bayangkan bahwa enzim itu kan punya sisi aktif, ya. Katakanlah satu molekul enzim punya satu sisi aktif. Sisi aktif itu tadi apa sih? Sisi aktif itu kan tempat si substratnya itu nempel untuk bereaksi. Nah, Anda bayangkan kalau enzim Anda masukkan ya, sekian molekul enzim dalam suatu larutan gitu, terus ada substrat. Maka substrat itu akan nempel di sisi aktif, kemudian dia akan terkonversi menjadi produk. Nah, kalau konsentrasi substratnya itu masih relatif sedikit, ya, maka tidak semua sisi aktif si enzim itu kepake, gitu kan? Dalam satuan waktu, tidak semua sisi aktif enzim itu terpakai. Ya, kalau enzimnya ditambah sedikit-sedikit gitu ya, berarti kan nanti makin banyak substrat yang menempel di enzim, makin banyak produk yang dibentuk, sehingga nanti laju reaksinya akan semakin cepat. Karena konversi produk atau konversi substrat per waktunya menjadi semakin cepat. Tapi lama-kelamaan, ya, lama-kelamaan kalau substratnya itu sudah sangat-sangat banyak, enzimnya kan kepake semua ya, enzimnya kepake semua, sehingga nanti tidak ada sisi aktif lagi yang nganggur gitu. Sehingga kalau Anda tambahkan enzimnya makin banyak, per satuan waktu, substrat yang bisa dikonversikan oleh enzim, itu yang cuma segitu-segitu aja gitu. Sehingga nanti lama-kelamaan dia menjadi orde 0. Betul penjelasannya. Kenapa? Ketika substratnya itu makin kecil, ketika substratnya itu masih kecil, masih sedikit, penambahan substrat itu akan menaikkan laju. Tapi ketika substratnya itu sudah semakin banyak, enzimnya kondisinya menjadi jenuh. Jenuh ini adalah kondisi di mana semua sisi aktif enzim itu terpakai. Oke. Itu terhadap konsentrasi substrat. Kalau terhadap konsentrasi enzim, ya Anda bisa bandingkan ya. Kalau tadi enzimnya itu konsentrasinya tetap ya, E-nya tetap, S-nya yang dinaikkan, gitu. Profilnya akan menjadi seperti ini. Kalau ini, S-nya tetap, tapi enzimnya yang dinaikkan. Nah, kalau enzimnya yang dinaikkan, tentunya laju reaksi akan naik. Karena jumlah sisi aktifnya akan semakin banyak. Dengan catatan apa? Substratnya belum habis gitu ya. Jadi konsentrasi substrat tetap ini jumlahnya banyak gitu. Jadi ketika enzimnya ditambah, konsentrasi enzim itu ditambah, berarti kan sisi aktifnya makin banyak substrat yang bisa dikonversi. Nah, kalau substratnya sudah habis, ya lajunya menjadi 0 tentunya ya. Oke. Ini tadi sudah kita bahas ya. Oke, kalau pH dan temperatur itu penjelasannya seperti yang tadi. Jadi secara struktur ketika Anda, mungkin yang temperatur ya, temperatur itu karena tadi ya setiap enzim aktif itu kan punya konformasi tertentu, punya bentuk 3 dimensi aktif tertentu, kemudian nanti biar dia bisa bekerja mengkonversi substrat dengan baik, si substratnya harus punya keaktifan tertentu. Nah, dua hal ini akan sangat dipengaruhi oleh temperatur dan pH. Ya, sehingga dan ini akan berbeda untuk setiap jenis substrat dan setiap jenis enzim. Temperatur optimum enzim itu akan beda-beda. Walaupun mungkin ya rentangnya sepanjang yang saya tahu ya hanya sekitar ini. Jarang ada yang di bawah 30 atau jarang yang ada di atas 30. Kalau pH bagaimana? Kalau pH, Anda masih ingat ya, protein itu kan punya gugus karbonil dan punya gugus amina. Ya paling gampang ya ini. Belum juga nanti dari kofaktor-kofaktornya. Dari kofaktor itu jadi ion-ion logam itu punya gugus positif. pH itu apa sih? Definisi pH, pH medium. Ada yang masih ingat definisi pH apa? Tingkat keasaman mungkin, Pak.
Itu nama lainnya. Tapi sebetulnya itu menunjukkan apa sih? Derajat keasaman atau pH itu, pH medium, menunjukkan apa? Apa bedanya medium yang pH-nya 4 dengan medium yang pH-nya 10? Membedakan sifat basa dan asamnya apa ya? Ya, kenapa bisa dibedakan ini asam, ini basa? Menunjukkan apa sih sebetulnya pH itu? Konsentrasi ion H-nya bukan? Betul. Jadi rasio antara ion H+ atau ion OH- kan ya. Makin asam, ion H+-nya itu akan semakin banyak. Makin basa, ion OH-nya akan semakin banyak. Nah, ada plus, ada minus. Di protein, di enzim, di kofaktor, itu juga ada ion plus, ada ion minusnya. Nah, interaksi ini yang akan membuat si enzim itu menjadi aktif. Entah itu di sisi aktifnya, entah itu di struktur 3 dimensinya, entah itu di kestabilan enzimnya, atau entah itu di struktur substratnya, gitu kan? Karena substrat juga kan punya muatan. Nah, jadi itu akan menentukan enzim itu bekerja optimum di mana. Dan tiap enzim pH optimumnya juga beda-beda. Sehingga seberapa banyak ion positif dan ion negatif yang ada di medium, itu kan biasa dinyatakan dalam pH ya, itu akan mempengaruhi keaktifan dari si enzim. Kalau pH-nya naik atau pH-nya turun, distribusi H+ dengan OH- pasti akan berubah. Kalau distribusi H+ atau OH- berubah, itu kan akan mempengaruhi interaksi antara ion plus dan ion minus yang ada di enzim, yang ada di substrat, gitu. Sehingga nanti kerja enzim menjadi terganggu atau menurun, tidak optimum gitulah ya. Atau ya kalau terlalu asam atau terlalu basa, dia bahkan bisa mengubah strukturnya. Ya, bisa merusak struktur dari si enzim atau memutus senyawa peptida yang ada di enzim. Sehingga nanti ya efeknya sama. Si enzim kerjanya akan turun. Aktivitas katalitiknya akan turun. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Kalau tidak ada, mungkin sebelum saya tutup, saya stop dulu rekamannya ya.